Perkenalkan, saya Jonathan, saya sebagai pasien. Halo, saya Siti Fatimah sebagai TTK. Hai, nama saya Nurjana, saya di sini sebagai apoteker. Hai, perkenalkan nama saya Ayu, saya di sini sebagai TTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anang Hidayah. Di sini saya sebagai editor. Pak, mau ambil obat? Dulu ya. Duduk dulu, Pak. Duduk. Atas nama Pak Jonathan, bisa dibantu tanggal lahirnya 19 Juni 2000, dari poli mana? dari Puli Dalam. Dibantu untuk tanda tangannya ya, sebelah sini. Bapaknya dapat satu macam obat yaitu insulin ya Pak ya. Sudah tahu cara pakainya Bapak? Belum ya, Mbak? Baik, saya jelaskan dulu ya. Ya. Di sini etiketnya malam hari aja, dosisnya 32 unit ya. Sebelumnya dipasang dulu jarumnya di sini. Setelah terpasang, diatur dulu menjadi 2 unit. Setelah diatur menjadi 2 unit, diatur lagi sesuai dosis yang dianjurkan yaitu 32 unit ya. Setelah itu disuntikan di bagian yang ingin disuntikan. Untuk bagian yang disuntikannya di mana aja kalau boleh tahu, Mbak? Ya sebentar, baik saya jelaskan dulu ya. Ini perumpamaannya ya. Di sini ada titik penyuntikannya yaitu di lengan, paha kaki, perut dan pantat. Dan untuk bagian perut penyuntikannya jaraknya 2-3 cm, bisa diulang-ulang membentuk angka 8 ya. Dan untuk penyuntikan insulin jangan hanya satu titik aja, tapi di titik-titik yang lain. Ada yang ditanyakan lagi atau sudah paham? Mungkin cukup. Sebentar. Untuk penyimpanannya disimpan di lemari es bagian pintu. Jika sudah digunakan,
di suhu ruang bertahan sampai 28 hari setelah dibuka ya. Siap. Jadi, kenapa sih insulin harus disimpan di kulkas? Ada 3 alasan. Yang pertama, stabilitas. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, keamanan. Yang pertama, stabilitas. Insulin adalah protein yang sangat sensitif terhadap suhu dan kelembapan. Jika disimpan di suhu ruang, insulin dapat mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur yang dapat mempengaruhi efektivitas suhu kulkas sekitar 2-8 derajat Celcius, membantu menjaga stabilitas insulin. Yang kedua, kualitas. Insulin yang disimpan di kulkas dapat mempertahankan kualitas selama periode waktu yang lebih lama. Jika disimpan di suhu ruang, insulin dapat mengalami degradasi, yaitu yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Yang ketiga, keamanan. Insulin yang disimpan di kulkas dapat mengurangi resiko kontaminasi bakteri atau jamur yang dapat mempengaruhi efektivitas insulin. Tips penyimpanan insulin. Yang pertama, simpan di kulkas dengan suhu 2-8 derajat. Yang kedua, jangan dibekukan. Jika dibekukan, efektivitas insulin akan nanti berkurang. Yang ketiga, jangan terkena cahaya. Insulin harus disimpan di tempat yang gelap untuk menghindari efek cahaya yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Yang keempat, periksa tanggal kadaluarsa. Pastikan untuk memeriksa tanggal kadaluarsa insulin sebelum menggunakan. 3 tempat penyuntikan insulin yang paling umum. Yang pertama, di perut. Tempat yang paling umum untuk penyuntikan insulin karena kulit di perut relatif tipis dan mudah dijangkau. Yang kedua, paha. Tempat yang juga umum untuk menyuntikkan insulin karena kulit di paha relatif tebal dan menyerap insulin lebih baik. Yang ketiga, lengan atas. Tempat yang juga dapat digunakan untuk menyuntikkan insulin tapi umum dibandingkan dengan perut dan paha. Kenapa sih kita harus mengganti penyuntikan insulin di tempat-tempat tertentu? Yang pertama, lipodystrofi. Jika penyuntikan insulin di tempat yang sama berulang-ulang, maka terjadi lipodystrofi, yaitu perubahan bentuk kulit akibat penyuntikan insulin yang berulang. Yang kedua, pembentukan jaringan perut. Penyuntikan insulin yang berulang di tempat yang sama dapat menyebabkan pembentukan jaringan perut yang mempengaruhi penyerapan insulin. Yang tiga, nyeri peradangan. Penyuntikan insulin yang berulang di tempat yang sama dapat menyebabkan nyeri dan peradangan. Yang keempat, gangguan penyerapan insulin. Jika ada penyuntikan insulin yang sama secara berulang, maka terjadi gangguan penyerapan insulin yang dapat mempengaruhi kontrol gula darah.